Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Hi, fuck with these hoes up. Hai, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Pina Pasaribu dengan NIM D1D2D004 dari program studi kehutanan dari kelas R002 Universitas Negeri Jambi. Nah, di sini saya ingin memberikan video pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah biologi yang diampu oleh Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Nah, jadi ini adalah beberapa poin penting yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya, yaitu ada pengertian, tingkat, contoh, dan juga usaha pelestarian, dan ada juga manfaat dari keanekaragaman hayati. Jangan lupa disimak ya. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati ini penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterikatan antara jenis yang fungsional yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkat gen, yaitu yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen juga menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup yang berbeda. Variasi gen juga terjadi karena melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya ada spesies kucing yang terdapat variasi seperti kucing Anggora berbulu panjang, kucing Siam, dan juga kucing Baines. Yang kedua, pada tingkat ekosistem, yaitu ditimbulkan karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan yang biotik, dan dengan lingkungan abiotik atau yang tidak hidup seperti air, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembapan, dan juga mineral. Nah, kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contohnya ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem hutan. Yang ketiga ada tingkat jenis, yaitu karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, 2 makhluk hidup yang dapat dikatakan suatu spesies jika keduanya itu dapat melakukan perkawinan secara bebas dan juga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman spesies ini biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau disebut dengan komunitas. Nah, contohnya itu terdapat pada pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan juga bunga melati. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen, yaitu yang mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya ada pada tanaman bunga mawar putih, merah, kuning, yang memiliki perbedaan dari segi warna. Selanjutnya itu pada tingkat jenis, bisa kita lihat ada harimau, singa, kucing, macan tutul, yaitu merupakan contoh keanekaragaman hayati pada tingkat jenis, meskipun hewan-hewan tersebut memiliki atau termasuk dalam satu famili, tetapi diantaranya mereka terdapat perbedaan sifat yang mencolok. Selanjutnya itu pada tingkat ekosistem. Nah, bisa kita lihat pada ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi itu beragam pohon, liana, dan juga epifit. Hewan yang hidup dalamnya itu misalnya adalah kera. Kalau kita lihat pada ekosistem padang rumput, itu terdapat di wilayah yang kering, sekitar ketinggiannya itu mencapai 4000 mdpl dan juga didominasi oleh rumput-rumputan. Nah, keanekaragaman hayati juga memiliki usaha pelestarian, yaitu ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satunya yaitu dengan dibuatnya taman nasional, cagar alam, dan juga suaka marga satwa. Contoh pelestarian in situ adalah Taman Nasional Kerinci yang ada di Sumatera, Taman Nasional Komodo yang ada di NTB, Taman Nasional Gunung Gede yang ada di Jawa Barat,
Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kalimantan, Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Jawa Barat. Nah, yang kedua itu adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya pembiakan ex situ ini dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Contohnya kebun binatang plasma nuva, kebun koleksi, dan juga kebun botani. Dari beberapa usaha tersebut, ini ada beberapa kawasan pelestarian alam di Indonesia. Yang pertama, cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga dapat dilindungi. Contohnya, hutan pinus yang ada di Aceh yaitu Jantoy, cagar alam lembah Ana yang ada di Sumbar. Yang kedua ada suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman, keunikan jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya yang dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang ketiga ada taman nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem aslinya yang dikelola dengan sistem zonasi. Nah, tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Contohnya ada Taman Nasional Ujung Kulon dan Kerinci Sebelat dan lain sebagainya. Yang keempat ada kebun raya. Kebun raya adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dan tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ, ilmu pengetahuan, dan juga rekreasi. Contohnya ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi. Yang kelima ada Taman Baru. Taman Baru adalah kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contohnya Taman Buru Pulau Pini yang ada di Sumut, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu yang ada di Bengkulu. Yang keenam ada Taman Laut, yaitu wilayah lautan yang punya ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjukkan sebagai kawasan konservasi alam. Nah, gunanya untuk melindungi plasma nufta lautan. Contohnya ada Buneken yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini adalah manfaat keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies. Contohnya, banyak dari jumlah spesies tanaman yang memiliki potensi sebagai obat-obatan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan juga sebagai sumber makanan. Yang kedua, terkelolanya sumber daya alam dengan baik yang akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, sumber daya hayati berperan menyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2 dan juga menjaga kestabilan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, manfaat terakhir yaitu keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlangsungan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Manfaat lainnya berperan untuk menurunkan resiko berbagai bencana alam seperti pohon bakau di dalam untuk mencegah abrasi dan juga tsunami. Nah, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.